Orang yang takut mati itu sudah mati sebelum mati. Makanya jangan pernah takut mati. Kematian itu bukan urusan kita. Kita tidak dilibatkan oleh Tuhan untuk menentukan cara mati kita. Dan kita tidak akan dikasih tahu oleh Tuhan di negeri mana kita akan mati. Wahai kekasih, sampaikan suara ini. Tangis rindu ingin seperti dirimu. Ulaika illa asatirul awalin. Ulaika ar-rusulu, mereka para rasul itu, man qassallahu ala rasulihi minhum wa man lam yaksus. Ada di antara para rasul yang diceritakan dan ada juga yang tidak diceritakan. Iqtadat adalatullah wa rahmatuh, berdasarkan keadilan Tuhan dan kasih sayang Tuhan, rahmat juga. Ayyab'atsa bihim, untuk mengutus mereka, ila ibadihi, berdasarkan keadilan Tuhan dan kasih sayang Tuhan kepada hambanya, komunitas-komunitas manusia yang hidup di bumi ini, apakah Cina, apakah Arab, apakah Jepang, apakah Amerika, apakah Eskimo, ya, bahkan justru Jazirah Arabia itu nggak ada orang itu, ya bayangkan aja, padang pasir, nggak ada air, nggak ada tanam-tanaman, ya kering kerontang. Anda pernah mikir nggak di Mekah dulu waktu Nabi sebelum lahir, Mekah nih penduduknya ada berapa orang? Pernah mikir nggak? Indramayu tahun 571 Masehi, waktu Nabi lahir 571. Indramayu sudah ada orang belum? Hah? Ya kan bisa dihitung jari, nggak banyak tuh. Ya, berikan keadilan Tuhan, dikirimkan seorang utusan untuk membimbing mereka. Nah di Cina yang sudah 2000 tahun lebih dulu sudah punya kerajaan, masa nggak ada nabinya? Betul nggak? Di Yunani, ya, para filosof dunia, Aristoteles, Socrates, Anaximenes, Anaximandrars, Pythagoras dan sebagainya, peradaban di Yunani kuno di sana, masa nggak ada nabinya? Nah makanya juga orang menebak-nebak, jangan-jangan Aristoteles itu nabi juga. Jangan mengapa tidak? Sangat mungkin sekali. Socrates adalah nabi juga. Mungkin di Qurannya namanya Idris, jadi Socrates, bisa saja. Beda nama. Gitu. Tetapi di Al-Qurannya tidak diceritakan Nabiullah, Rasulullah yang ada di Cina siapa, ya tidak diceritakan. Ya kenapa? Ya karena orang Arabnya belum pernah berhubungan sama orang Cina. Kalau cerita juga apa artinya? Kenal juga enggak, di mana? Mereka nggak tahu Cina itu di mana. Ya, komunitas zaman primitif dulu meyakini bahwa manusia adanya ya di sini, di seberang gunung sana yang nggak ada orang. Seberang lautan nggak ada orang. Sampai Christopher Columbus sendiri juga ditertawakan kok. Dia meyakini di seberang lautan Atlantik sana ada manusia tuh. Yang sekarang Amerika Serikat tuh. Dulu kan dia kan nggak ada orang, nggak ada pulau, nggak ada apa, sudah nggak ada. Ya itulah. Iya. Dan kita juga dulu masih meyakini dunia ini apa sih? Iya. Mendatar permadani, karena di Al-Quran juga ada waja'an al-arda firasya, kami jadikan bumi itu mendatar seperti permadani begini. Nah di sininya disangka oleh Kijang
oleh tandukan kijang. Kijangnya naik ikan, ikannya di air, airnya di baskom. Baskomnya di mana? Ya begitulah. Betul gitu kan? Kitabnya ada aja. Gitu. Ya ternyata kan itu hanya asatir. Ya udah nggak ada masalah. Jadi ketika Tuhan itu mengutus seorang rasul, itu adalah berdasarkan keadilan dan rahmat. Adalatullah wa rahmatuhu. Diitulah seorang nabi, seorang rasul untuk membimbing mereka. Ya, yubasyiruna, yang memberikan kabar gembira kepada mereka, bima a'adahullah, ya, tentang apa yang sudah disiapkan oleh Allah lil mu'minina, kepada orang-orang yang beriman, atau i'ina, yang taat kepada Allah, min na'imin wa ridwan, berupa kenikmatan dan keridhaan Allah, wa yundirunahum, dan juga memberikan ancaman kepada mereka, ma'adahullah, tentang apa yang dijanjikan oleh Allah, ya, lil kafirina, kepada orang-orang kafir, al-usat, yang membangkang, ya, min jahimin, dalam bentuk hukuman neraka jahim, wa ghadabun, dan juga kemarahan Tuhan. Kullu dzalika, semuanya itu, ya, li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah ba'da rusuli, supaya manusia tidak lagi beralasan, ya, kepada Tuhan. Ya, kenapa kami tidak dikirim utusan? Kenapa tidak diberitahukan? Kenapa tidak dibimbing? Kan begitu. Sehingga manusia tidak lagi beralasan di hadapan Tuhan, ya, karena Tuhan tidak membimbing mereka. Walillahil hujjatu, dan Allah punya alasan al-balighah, yang kuat, fil anfusi wal afaq, baik secara jiwa maupun secara alam semesta. Wa qad a'tallahu al-bashara minal aqli, Allah telah memberikan manusia dengan akal, mayatadabbaruna bihi, yang bisa dipakai untuk memikir, bertadabbur, menganalisa, memikirkan, ya, dalailal iman, tentang dalil-dalil keimanan, fil anfusi wal afaq, baik dalam diri kita maupun dalam alam semesta. Walakinnahu subhanahu rahmatan minhu bi'ibadihi, akan tetapi berdasarkan rahmat Allah, ya, bi'ibadihi, terhadap hambanya, waqta taqdiran li ghalabati syahwat, dan juga menghargai dan melihat, ya, dengan bijaksana terhadap peran besar syahwat, ala tilkal ada, terhadap alat tadi, al-azimah, yang besar, allati a'taha lahum, yang telah diberikan oleh Allah, yaitu adatul aqli, untuk berfikir. Iqtadat rahmatuhu wa hikmatuhu an yursila ilaihim ar-rusul, ya, menuntut, ya, dengan artinya secara karena rahmat Allah lah, maka Allah mengutus rasul kepada mereka, ya, ayakuna an yursila ilaihim ar-rusul mubasyirina wa mundhirin, memberi kabar gembira dan juga memberikan ancaman pada mereka, yudzakirunahum wa yubasyirunahum, yang memberikan peringatan pada mereka dan memberikan penjelasan pada mereka, wa yuhawiluna istinfadhi fitratihim, dan juga para nabi berusaha untuk membangkitkan fitrah mereka, wa tahrir uqulihim, dan memerdekakan akal mereka, min rukam syahwat, dari tumpukan-tumpukan syahwat, allati yahtajibu anha, yang telah menutup mereka, au tahjibuha, atau yang menutup akal tadi, min dalailil huda, dari dalil hidayah, wa muhyiyatil iman, dan sinyal-sinyal iman, fil anfusi wal afaq,
Wa kanallahu azizan hakima. Kasih sampaikan